Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom mama-papa, shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa banget kan? Yes, yes, yes. Haleluya. Senang sekali adik-adik, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di Star Kids GBI Salemba dan di Cibubur Times Square. Haleluya. Yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau baik, sungguh baik. Hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak buat Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati adik-adik di rumah, berkati mama papa, berkati juga kakak-kakak yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oke adik-adik, tadi doa lu semangat banget kan? Sekarang Kak Desi mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Yes. Oke, boleh clap your hands di rumah ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat dari awal adik-adik. Yes. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mau lebih semangat lagi ya, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Oke, sebelum kita lanjutkan, sepertinya ada yang kurang nih Kak. Aku tahu Kak. Yes. Iya ya Kak. Ini luar biasa.
Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Oke, kita siap untuk yel-yel. Oke, sip, mantap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesusnya. Haleluya. Kita mulai Oke. adik-adik. Oke, mulai ya Kak. Siap. Oke, yang di GBI Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Times Square juga harus semangat ya Kak. Oh iya Kak, pasti Siap. semangat mereka Oke, Kak. siap. Pak boleh dipimpin Kak? Oke. Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Oke, adik-adik ya, hari ini momennya lagi banyak berdiri, but it's okay karena kita semuanya berdiri buat Tuhan. Amin. Oke. Amin. Sekarang coba bikin huruf K. Mana huruf K? Yes. K A S I H. Pasti udah pada tahu kan menyanyi Tahu dong, apa? Kak. Pasti Yes. tahu. Siap-siap ya. Musik Kakak. Yes. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Yes. K A S I H. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal lagi. Ayo lebih semangat. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Apa kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sayang sama siapa? Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Luar biasa Adik-adik, yes. Oke adik-adik, kita mau nyambut kebenaran firman Tuhan. Maka ajak adik untuk duduk kembali. Oke, mari kita naikkan lagu. Yesus namamu indah. Biar itu yang jadi sumber kekuatan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau angkat pujian ini. Biar kiranya Tuhan berkenan. Karena kami mau all out lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yes Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambakan jiwaku.
mengurapi adik-adik yang ada di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, yuk duduk yang manis. Kakinya nggak naik-naik lagi ya. Semua duduk yang manis. Kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita lihat cerita firman Tuhan berikut ini. Pada zaman dahulu diceritakan adik-adik, ada zaman di mana Israel mengalami kelaparan yang meluas ke seluruh negeri. Hampir-hampir tidak ada makanan atau air untuk diminum, membuat banyak keluarga mengalami kelaparan. Tapi keluarga Elimelek, sang istri dan kedua anaknya akan pergi ke tanah Moab untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Ketika putra Elimelek mengambil istri orang Moab yang bernama Rut dan Orpa dan hidup selama 10 tahun lamanya. Tetapi kemudian sang ayah yaitu Elimelek meninggal dunia. Dan setelah itu semakin banyak malapetaka yang terjadi. Kedua putra dari Naomi juga meninggal. Meninggalkan sang ibu yaitu Naomi dan istri mereka Rut dan Orpa berjuang sendiri. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kota Bethlehem. Rut pun ingin ikut serta bersamanya. Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan mereka kembali ke Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua pun sampai di kota Bethlehem. Kota Bethlehem sedang musim panen dan semua orang sibuk mengumpulkan hasil panen. Akan tetapi, Naomi dan Rut tidak memiliki putra ataupun suami atau kekayaan. Mereka sangat membutuhkan makanan. Jadi, Rut dengan senang hati pergi keluar dan melihat apa yang bisa didapatkan. Saat Rut mengumpulkan gandum, semua orang memperhatikan dia. Bagaimanapun, dia berasal dari budaya dan memiliki bahasa yang berbeda. Boas melihat betapa giatnya Rut bekerja dan bertanya kepada orang-orang, Siapa gadis yang bekerja di ladangku? Ah, itu Rut, menantu perempuan Naomi. Boas pun bersikap sangat baik padanya dan memastikan semua orang menghormatinya. Boas bahkan membiarkan Rut makan dengan pelayannya. Lalu sesampainya di rumah Naomi, sang ibu mengetahui bahwa Rut dan Boas saling mengagumi. Dan Naomi pun mengatakan rencana pada suatu malam, pergilah menemui Boas dan mengatakan bahwa Rut ingin Boas menikahi Rut. Dan katakan padanya, kamu ingin perlindungannya, keamanannya, dan cintanya. Dan dilakukanlah apa yang diperintahkan Naomi oleh Rut. Akhirnya, Boas dan Rut menikah. dan memiliki keturunan laki-laki yang nantinya tidak hanya akan jadi kakek dari Raja Daud, tetapi Yesus Kristus yang menjadi salah satu dari keturunannya. Adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Keren ya. Hari ini kita belajar tentang Rut. Tokoh Rut dalam Alkitab adalah seorang yang setia. Apa yang kita bisa pelajari dari dia? Ternyata Rut itu sangat setia. Dia tetap bersama-sama dengan Ibu Naomi. Meskipun dia harus mengalami banyak kesusahan adik-adik. Tetapi Rut tidak meninggalkan Naomi seorang diri. Tetapi terus setia menemani Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan Rut ikut percaya kepada Allahnya Naomi. Allahnya orang Israel.
Sekalipun adik-adik, Rut itu bukan orang Israel loh. Dan apa yang terjadi? Tuhan kita, Tuhan yang baik itu membalas kesetiaan Rut. Dengan cara bagaimana Tuhan membalasnya? Adik-adik ingat tadi ceritanya? Cara Tuhan membalas kesetiaan Rut adalah dengan menyertai kehidupan Rut, selalu melindungi dan menjaga Rut. Bahkan Tuhan membuat hidup Rut bahagia bersama Bapak Boas yang baik hati. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Tuhan akan melihat kesetiaan kita setiap hari. Contohnya nih, apakah kita setia membaca Alkitab setiap hari? Atau setia nggak ya kita berdoa setiap hari? Meskipun kadang-kadang ada rasa malas, rasa bosan, atau rasa capek. Tapi Tuhan melihat loh adik-adik. Terus setia nggak ya kita beribadah setiap minggu? Walaupun sekarang hanya ibadah online nih. Kita nggak ke gereja, nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu kakak-kakak, nggak bisa buat kreativitas dan sebagainya. Tapi apa kita tetap bisa setia beribadah? Ingat ya adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia, Tuhan, selalu ada buat kita. Saat kita senang, saat kita sedih, saat kita takut, saat kita cemas atau worry, Tuhan selalu ada di dekat kita. Melalui Roh Kudus, Tuhan selalu menghibur kita. Hati kita ditenangkan, kita diberikan hikmat, diberikan kecerdasan, kepintaran, supaya kita bisa tahu cara-cara untuk menghadapi setiap kesulitan kita. Adik-adik mau tetap setia mengikuti Tuhan Yesus? Tetap mau setia berdoa? Tetap mau setia baca firman? Tetap mau setia beribadah? Tetap mau memuji dan menyembah Tuhan? Mau ya? Kenapa kita mau tetap setia kepada Tuhan? Kak Aurel kasih tahu nih ya alasannya nih. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sayang kepada kita. Adik-adik mau ya? Kak Aurel juga mau. Nah, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Yuk dibuka Alkitabnya. Adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama ya, atau minta tolong papa untuk buka Alkitabnya di Mazmur, Kitab Mazmur, pasal 100 ayat 5. Sekali lagi, di Mazmur 100 ayat 5. Kak Aurel bacakan ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Sekali lagi, dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Amin adik-adik, amin. Kita mau setia ya sama Tuhan ya. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Kak Aurel tunggu. Udah siap semuanya? Tangannya udah dilipat? Oke, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar terus menjadi anak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
See you next week adik-adik. God bless you. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, saatnya kita menabur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami untuk Tuhan, dan persembahannya diberkat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya tenang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yesus, Eje berdoa untuk Pak David, Burita, Ko Eca, dan Eja berdoa untuk bangsa Indonesia. Eja berdoa untuk kakak teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Eja. Yesus, Eja berdoa untuk Pak Jokowi. Yesus, Eja berdoa untuk menteri-menterinya Jokowi. Yesus, Eja bersyukur biar corona pergi dan virus corona pergi. Yesus, Eja berdoa biar kita bisa jalan-jalan. Yesus, Eja berdoa untuk yang orang sakit sembuhin. Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum menutup ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Kau telah memimpin kami dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian penyembahan, Kau hadir dan melawat kami. Kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik Anda di rumah. Tuhan berkati sekolahnya, hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan Tuhan curahkan. Juga tumbuh kembangnya Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, juga Kau berkati mama papanya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, kesehatan.
Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.